Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan share materi tentang Stephen. Suatu ketika saya mendapatkan klien seorang anak kelas 4 SD, dia insting, dan kebetulan memang anak ini secara IQ-nya sedang ya, mungkin kalau dites IQ sekitaran 100 ya, jadi sedang dia. Tetapi dari TK sampai kelas 4 SD dia dibully temennya ya, karena dianggap kurang pintar dan seterusnya. Intinya dia terbully, dan perlu rekan-rekan catat bahwa anak kalau terbully meskipun dia cerdas, dia akan drop ya, drop mentalnya, akhirnya kecerdasannya pun akan menurun juga gitu ya. Nah, ketika saya ketemu di sana, setelah bincang-bincang dengan orang tuanya, menceritakan tentang kondisi anaknya, dan saya lihat secara komunikasi ya baik-baik saja anak ini. Kita ajak sholat berjamaah di masjid juga semangat. Dan uniknya anak ini meskipun masih kelas 4 SD, dia pandai memasak ya. Jadi ketika saya di sana sudah makan siang waktu itu, kemudian kita sholat duhur, habis sholat duhur ternyata dia memasakkan spesial saya ya, memasakkan nasi goreng, ada sosisnya, ada baksonya. Meskipun saya sudah makan kenyang, tapi untuk menghindari dia sakit hati, maka makan itu saya makan ya. Setelah itu sebagaimana biasa, untuk membuktikan bahwa anak insting itu dia akan fresh otaknya dengan cara uji adrenalin, maka saya pinjam sepeda motor kepada orang tuanya, kemudian anak ini saya boncengkan. Setelah sampai tempat yang sepi, dia saya suruh di depan ya, karena kebetulan anak ini sudah bisa mengendarai motor ya. Terus di kampung-kampung, di jalan yang jelek, dan ketika itu ada genangan air bekas banjir itu ya, saya suruh untuk menerjang ya. Dia merasa enjoy ya, jantungnya berdegup kencang, otaknya fresh ya. Setelah beberapa belas atau berapa puluh menit kita berkendara, saya ajak istirahat di sebuah masjid ya, dan masjid adalah tempat favorit anak insting karena dia punya bakat spiritual yang tinggi, sehingga dengan di masjid itu dia akan bisa lebih fokus dan lebih tuntas ya dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian dia mulai saya ajari matematika dan bisa mengikuti. Dan sempat dia protes, Pak Sofyan, saya kan cita-citanya dua, yaitu ingin jadi pengajar Quran dan kuliner ya, misalnya jualan bakso, mie ayam, atau buka rumah makan lah ya. Kan ada kalkulator, ngapain kita menghitung? Tidak begitu mas, kalau misalnya kamu berjualan, kemudian ada pembeli hanya makan satu mangkok bakso dan satu gelas es teh gitu kan, masa kamu pakai kalkulator? Ya malu lah ya. Kita harus juga bisa belajar matematika dalam tingkat dasar ya, meskipun ada kalkulator ya. Itu juga nanti juga akan mencegah kamu ketika ada anak buahmu yang mau bohongin kamu tentang uang, kamu bisa mencegah dengan baik ketika kamu bisa menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Akhirnya dia mau belajar matematika dan bisa ya. Ketika jenuh dia buka YouTube ya, dia dibawain HP. Mas, kalau YouTube kamu buka yang bermanfaat untuk masa depanmu ya, misalnya mendengarkan bacaan Quran, berbagai murotal, atau buka YouTube tentang masak-memasak ya, membuat ini dan itu ya, resep yang bagus untuk mie ayam, bakso, atau masakan yang lain, silahkan kamu pelajari ya Pak. Setelah dapat ya pola belajarnya seperti itu, pola asuhnya seperti itu, saya pulang ke rumah orang tuanya dan saya sampaikan begitu cara mengasuhnya ya, pola asuhnya dan kalimat pendek dan tidak menekan ya. Dia suka adrenalin, belajar didampingi, belajar diselingi adrenalin ya. Yang penting nggak dibentak dia, ya itu insya Allah nanti dia akan kondusif ya. Syukur sering diajak yang kelima ke masjid ya, untuk itikaf, untuk beribadah, itu membuat dia lebih cepat untuk fokus dan tuntas. Dan saya sarankan tidak usah dipondokkan dulu, tidak usah di sekolah formal, homeschooling aja, dan tolong didampingi. Bahwa alam setelah itu tidak ada kabar lagi, dan kayaknya orang tuanya ini saya lihat karena kesibukannya kurang telaten untuk mendampingi. Berapa pekan yang lalu orang tuanya japri saya dan survei ke pondok pesantren kami ya, menginginkan putranya ini mondok di
Pondok Pesantren Al Khuwaidim ya. Saya tanya anak ini sekarang sudah kelas 6 tapi di sekolah negeri. Kondisinya masih terbuli ya. Sudah bisa baca tulis Latin. Waktu kelas 4 dulu ketemu pertama dengan saya 2 tahun yang lalu, dia belum bisa baca tulis Latin apalagi membaca Al-Qur'an. Sekarang sudah bisa baca tulis tetapi baca Al-Qur'annya masih apa ya, kalau pakai qiraati itu atau Iqra dia masih jilid 1 aja. Jadi belum bisa baca Quran. Kemudian saya kenalkan dengan para santri yang insya Allah di sini anti bulian Mas, semuanya kita tekankan adab dan akhlak sehingga nanti mudah-mudahan Mas bisa nyaman di sini. Setelah melihat-lihat kita kenalkan dengan para santri kondisi pondok ya dan seterusnya, dia sepakat tapi saya minta kesininya setelah lulus SD saja. Ketika bicara dengan saya dia juga sangat komunikatif ya. Jadi kalau dikatakan bodoh juga enggak ya, kemampuannya sedang. Cuma ketika dia punya kemampuan sedang, IQ sekitar 200 ya atau lebih sekalipun, ketika dia terbuli ya drop kemampuannya ya, dia kayak ngeblank gitu. Kemudian saya ajak bercanda, Mas, kamu sudah bisa masak apa? Dia menjawab, saya sekarang sudah bisa masak sop 10 ya. 10 varian Mas. Oke, bagus, nanti kamu sering memasakkan teman-teman di sini ya, karena kamu kan jago masak. Siap Pak Sofyan ya. Dengan ceria dia makan seperti itu. Tapi di sini tuh ada kegiatan naik gunung itu Mas. Kebetulan anak ini badannya cukup gemuk ya. Wah, saya nggak ikut Pak Sofyan. Ya sudah, kalau kamu nggak ikut nggak apa-apa, tapi kamu masakkan untuk temanmu. Jadi temanmu turun dari gunung, kamu yang buat masakannya. Siap Pak Sofyan. Demikian ya rekan-rekan sekalian, cerita saya tentang bagaimana menangani anak insting yang terus terbuli. Ya biasanya anak insting yang terbuli itu dia akan jadi lelet. Alhamdulillah ini agak lelet juga, tapi mudah-mudahan dengan dia mondok di sini nanti akan bisa normal kembali ya, jadi ceria dan bisa menyerap ilmu Quran dengan baik, menuju pada cita-cita dia 2, yaitu menjadi pengajar Quran dan bisnis kuliner. Demikian inspirasi pagi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.